Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 19 Maret 2023 merupakan pekan keempat Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto dan Irene Santi. Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Ketika kami bangun pagi ini, ada rasa sukacita dan penuh semangat. Kami bersukacita karena bangun dalam kondisi baik dan sehat. Kami juga bersukacita menyadari satu malam telah kami lalui dengan tenang karena ada yang melindungi kami dalam istirahat kami. Kami pun juga bersukacita karena hari ini diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Semoga kasih dan petunjuk-Mu selalu hadir mengiringi langkah-langkah kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel, bab 16 ayat 1b, ayat 6-7, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 13a. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Ketika anak-anak Isai itu masuk dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan.
Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5, ayat 8 sampai dengan 14. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku,
Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia? Jawabnya, ia seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta itu? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu dia ini anak kami, dan ia memang lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tua itu berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, orang-orang Farisi berkata kepadanya, engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah,
ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah sabda Tuhan. Perubahan dalam diri umat pilihan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kadangkala, ketika berada di jalan Tuhan, masih ada kemungkinan kita jatuh ke dalam dosa dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Inilah yang terjadi pada Saul, seperti yang kita dapatkan dari kitab 1 Samuel, bacaan pertama hari ini. Namun demikian, pilihan Allah sesudah Saul ternyata jatuh pada anak bungsu dari Isai, yaitu Daud. Demikianlah, siapa yang dipilih Allah dan apa yang terjadi pada pilihan Allah sering nampak tak terduga. Bagaimana hal ini terjadi pada umat pilihan Allah? Lebih jauh lagi, apakah umat berdosa dapat menjadi pilihan Allah? Bacaan kedua hari ini memberi sedikit gambaran awal tentang apa yang sebaiknya terjadi pada umat pilihan. Dari isi bacaan tersebut dapat diduga jika peringatan itu tidak diikuti oleh umat pilihan dimaksud, maka mereka sangat mungkin akan mendapat pengalaman seperti Saul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bagi setiap umat pilihan, termasuk mereka yang pada saat dipilih ternyata adalah orang yang berdosa, jika sudah dipilih dan diubah oleh Allah,
menjelma menjadi orang-orang dalam terang Tuhan, sehingga layak disebut sebagai anak-anak terang. Namun hidup yang telah berubah ini ada konsekuensinya. Artinya, segala perbuatan-perbuatan atau sikap hidup yang menjurus pada dosa dan kegelapan tidak lagi layak diikuti atau dilakukan. Sebab terang itu sendiri akan membuka segala hal yang menutupi perbuatan atau sikap kita, sehingga bagi anak-anak terang yang masih terpengaruh oleh kegelapan, akan menjadi keadaan yang memalukan. Maka seandainya ini belum dimengerti atau disadari, perlu segera untuk bangun dan mulai menyadari hal ini. Dan seandainya ada luka batin di masa silam, segeralah bangkit dan melihat semuanya, agar tampaklah terang ilahi bersinar atas kita. Demikianlah bacaan 2 memberi penjelasan tentang adanya konsekuensi yang mengikuti perubahan menjadi umat Allah yang terpilih. Sehingga mudah diduga, ada kemungkinan Saul belum tuntas menerima konsekuensi menjadi pilihan Allah, sehingga harus mengalami penolakan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jika bacaan kedua berbicara tentang konsekuensi internal atau ke dalam diri kita, bacaan Injil hari ini tentang kesembuhan orang buta berbicara tentang konsekuensi eksternal atau di luar diri kita yang artinya menyangkut orang lain. Isinya adalah perubahan dalam diri kita sebenarnya adalah mukjizat, karena apa yang nampak tidak bisa berubah menurut manusia, ternyata bisa berubah. Mukjizat inilah kuncinya. Mengapa peristiwa dan perubahan itu dapat menciptakan pesona atau karisma yang membuat orang mengerti ada Allah di balik perubahan itu. Namun, perubahan yang dramatis seringkali condong ditanggapi dengan skeptis atau ada rasa tidak percaya oleh orang-orang tertentu. Jika sikap skeptis ini terlalu kuat, malahan akan ada orang-orang yang cenderung mencela dan berusaha untuk menyalahkan orang yang mengalami mukjizat tersebut. Anehnya, jika orang-orang tersebut diingatkan, merekalah yang akan bersikap marah dan berbalik semakin menyerang orang yang mengalami mukjizat. Tetapi bagi dia yang mengalami, karena menyadari ada Allah di balik peristiwa tersebut, akan membuatnya semakin percaya akan besarnya kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perubahan itu adalah sesuatu yang berharga untuk dinikmati, apalagi jika perubahan tersebut disebabkan kita menjadi umat pilihan Allah. Persoalannya, maukah kita berubah dan menerima segala konsekuensi perubahan tersebut? Marilah kita masuk ke dalam hati kita masing-masing untuk melihat sejauh mana kita mampu dan mau menerima perubahan dengan segala resikonya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kadang kami harus mengakui secara jujur masih adanya sisa-sisa perilaku dari masa lalu kami sebelum menerima Engkau. Sayangnya, sisa-sisa perilaku tersebut
kadang masih muncul walaupun kami sudah disebut umat pilihan Allah. Bantulah kami agar kami semakin mengenal diri kami sendiri, bukan hanya sisi-sisi terang atau positif dari diri kami, tapi juga sisi-sisi gelap dalam diri kami. Kuatkanlah kami agar mampu melihat dan menerima sisi gelap kami, serta mampu pula mengubahnya, sehingga kami semakin layak disebut anak-anak terang. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.